Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ini semuanya? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kebun cabai rawit saya yang sudah memasuki usia generatif. Dan pada kali ini saya akan melaksanakan penyepraian. Kebetulan di tanaman cabai yang kali ini ada beberapa kendala yang harus kita kendalikan. Di antaranya ada tanaman cabai yang terkena bercak daun, ada juga yang terkena serangan ulat. Kita akan menggunakan dua bahan aktif yang berbeda. Sekaligus kita akan memberikan pupuk untuk perangsang bunga dan buah, yaitu menggunakan pupuk MKP dari Patani. Nah, bercak daun yang seperti ini akan segera kita kendalikan dengan menggunakan fungisida. Nah, seperti yang terkena ulat seperti ini, buah cabai kelihatan ada lubang, yaitu bekas ulat. Nah, kita akan sekalian kendalikan dengan menggunakan insektisida. Nah, bercak daun yang seperti ini, kalau kita biarkan, nanti lama-lama akan menjalar ke daun-daun yang lain, bahkan sampai ke pucuk tanaman. Oleh karena itu, harus kita segera kendalikan. Nah, pohon cabai ini sudah memasuki masa generatif. Kelihatan sudah ada buah dan bunganya mulai banyak. Kita menggunakan pupuk NPK Patani, yaitu untuk merangsang pertumbuhan bunga dan mencegah rontokan. Seperti kita ketahui bahwa MKP ini sangat baik untuk disemprotkan pada usia generatif. Karena dalam MKP ini mengandung unsur hara, fosfat 52% dan kalium 34%. Itu sangat cocok untuk masa generatif. Tapi sahabat tani jangan salah bahwa MKP ini bukan pupuk tunggal, melainkan dia harus kita campur juga dengan KNO atau PN yang putih. Karena di dalam KNO itu mengandung kalium yang lebih tinggi, yaitu mengandung kalium 38% dan fosfat 13%. Jadi kalau kita gabungkan antara MKP dengan KNO putih, itu hasilnya kita mendapatkan 13% nitrogen, 52% fosfat, dan 80% kalsium. Itu sangat cocok kita gunakan di masa generatif. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke cara pencampuran 3 jenis obat yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan 3 obat yang berbeda. Di antaranya yang seperti saya katakan tadi, yaitu MKP Patani. Nah, di dalam MKP Patani ini mengandung unsur hara yang sangat tinggi, yaitu 52% fosfat dan 34% kalium. Ini sangat cocok digunakan untuk fase generatif. Nah, kita menggunakan 3 sendok makan untuk ukuran tangki 16 liter. Tapi jangan lupa tetap kita campur dengan PN
atau KNO putih. Nah, selain MKP kita juga menggunakan fungisida Manko, yaitu untuk mengendalikan bercak daun. Ini bahan aktifnya Mancozeb 80%. Ini sangat ampuh untuk mengendalikan bercak daun yang seperti tadi. Nah, dosisnya yang kita gunakan untuk Manko ini yang berbahan aktif Mancozeb, kita menggunakan 3 sendok makan untuk tangki 16 liter. Ini sangat ampuh sekali teman-teman untuk mengendalikan bercak daun. Walaupun di dalam Manko ini tidak ada untuk tanaman cabai. Nah, yang ketiga kita menggunakan bahan aktif Abamectin dengan merek dagang Abacel. Nah, ini sangat ampuh untuk mengendalikan hama ulat, terutama di masa generatif, untuk mengendalikan ulat yang memakan atau mengganggu buah cabai. Kita gunakan 25 mili per tangki ukuran 16 liter. Sekali lagi, Abacel ini yang berbahan aktif Abamectin ini sangat ampuh untuk mengendalikan hama ulat yang menyerang tanaman cabai. Selain itu, kita jangan lupa gunakan juga perekat. Karena sayang, obat yang kita spraykan kalau tidak menggunakan perekat akan cepat luntur terbawa embun dan air hujan. Nah, dosisnya juga sama. Kita menggunakan 25 mili per tangki, itu untuk bahan perekatnya. Sebelum kita melakukan penyepraian, kita perlu menggunakan safety yang benar-benar baik, yaitu diantaranya pakai sepatu boot, sarung tangan, bahkan kita menggunakan masker. Ingat, yang kita perlakukan ini racun. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai ke cara peracikannya. Kita pertama-tama masukkan bahan perekat lebih kurang 25 mili per tangki 16 liter. Kita aduk sampai benar-benar larut di dalam air. Nah, setelah itu kita campurkan MKP Patani dengan dosis 3 sendok makan untuk tangki 16 liter, atau kita kenal dengan 3-4 mili per liter air. Kita aduk karena kebetulan MKP ini benar-benar cepat larut di dalam air. Nah, setelah MKP kita campurkan ke dalam air dan sudah larut, kita masukkan insektisida untuk mengendalikan hama ulat pada tanaman cabai. Kita gunakan dosis 25 mili untuk tangki ukuran 16 liter. Ingat, jangan berlebihan. Sesuai dengan anjuran yang ada di kemasan. Karena kalau berlebihan itu akan membuat rontok pada bunga cabai.
sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan petunjuk. Nah, selain itu kita menggunakan fungisida untuk mengendalikan bercak daun. Sama kita gunakan 3 sendokan untuk tangki ukuran 16 liter. Kalau bisa teman-teman pisah antara fungisida yang satu dengan insektisida yang lain. Kalau bisa jangan barang dicampur di dalam satu ember. Karena kalau dicampur dalam satu ember sebelum kita aduk itu hasilnya kurang maksimal. Nah, kita aduk lagi sampai benar-benar MKP sama insektisida sama perekat benar-benar larut. Nah, setelah benar-benar larut, kita masukkan ke dalam tangki ukuran 16 liter. Nah, kemudian masukkan juga fungisida yang berbahan aktif mancozeb untuk pengendalian hama bercak daun. Nah, setelah itu kita kasih air tangki ini sampai full 16 liter atau full tangki. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut ke cara penyepraiannya. Di dalam penyepraian kita perlakukan penyepraian kita dari bawah ke atas. Agar kanopi daun benar-benar basah dengan obat yang kita spraykan. Nah, seperti ini caranya. Dari bawah ditarik ke atas. Lakukan penyepraian ini benar-benar merata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.